Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Komariatun Silasi Rahmatullah dengan NIM 22030174083. Di sini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kami, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari saat ini. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai variasi dalam berbahasa di setiap wilayah, terutama dengan bahasa daerahnya. Terlepas dari keanekaragaman bahasa daerah tersebut, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari seluruh bahasa-bahasa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa. Pada mulanya, masyarakat menggunakan bahasa Melayu selama berabad-abad sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan, komunikasi antara pemerintahan Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan penyebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Yang kedua adalah prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari sekarang. Prospek utama bahasa Indonesia di masa mendatang menurut saya adalah dengan mengoptimalkan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan bukan hanya sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran, tetapi sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, sebagai bentuk rasa bangsa, setia, dan penghargaan terhadap bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa sebagai pengantar pada dunia pendidikan. Oleh karenanya, kebijakan yang berkaitan dengan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat diwujudkan secara optimal dan dapat
berkontribusi dalam terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.